Halo guys, Jadi sekarang kita lagi di Prambanan bersama tim pasukan langit Wonogiri yang sempat vakum selama bertahun-tahun. Sekarang kita lagi jalan-jalan di area Prambanan. Ini kita bersama tour guide. Lanjut ya guys ya, ini kita langsung aja tur Prambanan, Candi Prambanan. saya jelaskan 5 menit dulu sebagai pembuka acara. Ya, jadi ini Candi Prambanan ini merupakan candi Hindu yang paling besar, paling tinggi se-Indonesia, yang dibangun abad ke-9, tepatnya tahun 856 Masehi oleh Rakyat Pikatan dari dinasti Hindu Sanjaya. Rakyat Pikatan. Ya. Jadi kalau sejarah, candi ini usianya sudah hampir 1200 tahun. Tetapi kalau legenda atau dongeng, candi ini hanya sehari semalam didirikan. Itu ada seorang putri namanya Loro Jonggrang yang ingin dipersunting oleh lelaki namanya si Bandung Bondowoso. Gadisnya tidak mau karena ayahnya dibunuh oleh lelaki tadi. Nah, orang Jawa itu kalau ditanya, kamu mau nggak nikah dengan saya? Jawabkan sih mau, tetapi dengan syarat. Kalau menjawab tidak, nanti jadi perawan tua, nggak laku-laku. Akhirnya dia mau, tetapi syaratnya harus dibuatkan 1000 candi dengan 1000 patung dalam waktu 1 hari 1 malam. Atasnya sebelum matahari terbit harus selesai. Itu adalah permintaan supaya gagal. Tapi kan Bandung Bondowoso orangnya sakti. Dia tengah malam mengumpulkan banyak jin-jin jahat itu lewat WA grup dia. Tolong kasarnya ya untuk mendirikan 1000 candi. WA udah ada dari mana? Udah ada WA. Kemudian si jin-jin jahat itu kan membalas, oke, ada yang OTW, ada yang merapat, akhirnya ngumpul diri semua. Mulai bangun dan hampir pagi jumlahnya. Ada skip bro. Hampir pagi jumlahnya sudah mencapai 999 kurang 1, sehingga si Loro Jonggrang takut, loh ini kalau 1000 saya mau diperintah, padahal saya minta itu supaya gagal kok malah mau berhasil. Akhirnya dia ingin menggagalkan usaha itu. Sebelum matahari terbit dia lari ke timur, membangunkan gadis-gadis Prambanan yang masih tidur. Dulu masyarakat Prambanan tuh gadisnya kalau tidur ngorok, nah, dibangunin lama gitu. Akhirnya setelah tidur bangun itu terus disuruh itu, tapi dengan syarat, loh kamu saya suruh bangun itu tidak untuk main TikTok gitu, untuk menumbuk padi, mengeluarkan ayam supaya berkokok dan membakar jerami. Nanti seolah-olah bakaran jerami dari arah timur merupakan sinar matahari yang terbit, sehingga waktunya dikiranya sudah habis itu. Sehingga si Bandung Bondowoso melihat ke timur, loh waktunya sudah habis ini, dia meninggalkan pekerjaan. Dan setelah matahari benar terbit dihitung kurang 1, sehingga Loro Jonggrang menolak, ini belum ada 1000, baru 999. Iya, akhirnya Bandung Bondowoso marah dan mengutuk gadis tadi menjadi patung untuk melengkapi jumlah 1000. Itu dongeng legenda. Kalau sejarah yang asli candi ini dibangun kurang lebih 100 tahun. Nah, kita tahu dari mana? Dari prasasti, karena di dalam prasasti menyebutkan nama-nama raja serta rangka tahun memerintah. Jadi, ada nama-nama raja? Iya, kalau kita belajar sejarah kan harus ditemukan prasasti. Kalau tidak, nanti hanya berupa dongeng. Seperti di Sumatera Barat Malin Kundang, di Jawa Barat Tangkuban Perahu, di pesisir pantai selatan Jawa Nyi Roro Kidul. Kalau di sini Loro Jonggrang itu dongeng, legenda saja. Kalau kita temukan prasasti jadi tahu oleh siapa, kapan, itu ya benar itu. Nah, kemudian tahun 1006 candi ini hancur karena gempa bumi dan letusan gunung Merapi. Juga dari prasasti kita tahunya. Di dalam prasasti menyebutkan adanya peristiwa Mahapralaya, bencana alam yang menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, kemudian kan orang Hindu pindah ke Jawa Timur. Nanti yang membawa namanya Empu Sendok. Di Jawa Timur mendirikan kerajaan Hindu baru, yang terakhir adalah Majapahit. Raja terakhir Majapahit nanti punya keturunan namanya Raden Patah. Jadi raja Islam pertama di Jawa di Demak. Nanti dari Demak pindahnya ke Pajang ke Kota Gede. Ada raja di sana Panembahan Senopati. Dia punya cucu namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo yang melawan VOC di Batavia tapi gagal. Tahun 1645 karena lumbung padinya dibakar oleh pengkhianatnya sendiri. Nah, kemudian dari Kota Gede pindahnya ke Pleret Bantul, ke Ambar Ketawang Sleman sana, kemudian ke Kartosuro, baru Surakarta atau Solo. Itu sudah masa penjajahan Belanda. Nah, oleh orang Belanda, Mataram Islam Jawa dibagi 2, Jogja dan Solo. Batasnya Candi Prambanan. Jadi candi ini ke sana masuk DIY, kita sekarang di Jawa Tengah. Makanya di Solo juga ada 2 kerajaan kan sampai sekarang, Kasunanan sama Mangkunegaran. Di Jogja juga ada 2 kerajaan, Kasultanan sama Puro Pakualaman. Tetapi yang di Jogja lebih istimewa. Kenapa kok Jogja istimewa? Karena peran dari Sultan yang ke-9. Dia pernah membantu NKRI dalam mencapai kemerdekaan dengan membantu uang pribadi. Kalau dirupiahkan sekarang fantastis nilainya, 6 triliun diberikan ke NKRI untuk merdeka.
Kemudian setelah NKRI merdeka, Keraton Jogja itu menggabungkan diri masuk wilayah NKRI. Sementara daerah lain pengen pisah, justru Jogja pengen gabung. Makanya waktu NKRI berdiri, Sultan yang ke-9 diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan RI yang pertama. Kemudian pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Pak Harto atau 73 sampai 76 ya, tapi 76 mengundurkan diri. Terus kemudian diangkat sebagai Bapak KONI Pusat. Terus Bapak Pandu Indonesia itu Sultan yang ke-9. Beliau wafatnya di Washington DC, Amerika. Maka dikenal dengan Sultan Washington. Nah, kemudian nama kecilnya Doro Jatun, artinya derajat yang kalau di itu temannya satu kelas sama Juliana. Dia disebut dengan Hengki, Heng gitu. Kalau manggil Hengki come here gitu, ngobrol pakai bahasa Belanda. Makanya waktu agresi militer Belanda kedua di Jogja, pasukan Belanda merangsek ke keraton yang menghadapi Sultan 9 dengan berpakaian jenderal penuh, pemberian dari Ratu Juliana, teman satu kelas di Leiden dulu. Makanya para jenderal Belanda itu kalau sama Sultan 9 hormat, takut itu, kalah pamor. Nah, kebetulan kalau hukum Jawa itu ya, angka 9 itu angka yang paling sempurna. Kebetulan dia Sultan yang ke-9. Iya, Kiu. Nah, kebetulan itu lahirnya itu pasarannya Sabtu Pahing. Sabtu itu 9, Pahing 9. Jumlahnya 18 dibagi 2 tetap 9. Itu Sultan yang paling cerdas. Itu Sultan yang ke-9. Nah, itu yang membawa Jogja menjadi provinsi yang istimewa itu beliau. Kalau yang lainnya tidak. Makanya di Solo masih rebutan terus kan. Ada yang di raja, keluarga raja di dalam loh, dikunci 2 hari 3 hari nggak makan, itu tabrak pakai jeep gitu kan, ceritanya gitu. Nah, tapi di Jogja sekarang juga timbul konflik internal, tapi buat rakyat Jogja mau perempuan laki-laki sama saja. Yang penting rasanya enak, makmur gitu aja. Jadi tradisinya ya Pak, ini yang tradisi memang laki-laki, karena menurut mitosnya raja-raja dari Jawa itu nanti menjadi suami sah dari Nyi Roro Kidul. Menurut mitosnya nanti kan ketemunya di Parangkusumo, di Cempuri itu. Setiap malam Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon kan di sana ramai dikunjungi. Apalagi setiap malam itu sekarang jadi kota disco di sana. Wah, itu karaoke-nya banyak banget. Kalau datang ke sana malam Jumat Kliwon sama malam Selasa Kliwon itu udah mau cari yang bentuk apa ada. Tinggal ininya, tarinya. Tapi bokapnya Om Patrick pernah itu ya, satu meja sama Sultan 9 ya? Iya, saya pernah. Oh ya, satu meja rapat sama. Kalau Ngarso Dalem yang ke-9. 9 itu orangnya ramah. Gitu. Ya. Baik hati. Rendah hati. Terus dia seringan itu kayak orang yang ini busukan ya. Itu busukan. Jadi di mana-mana dulu pernah ada bupati atau yang kurang ajar, terus ada wedono yang kurang ajar itu, dia menyamar sebagai pengemis. Dia minta-minta di depannya, ternyata benar diketak-ketak itu, dilempar itu. Akhirnya dia pulang, terus panggil terusannya supaya besok dia itu dipecat itu. Ada dalam cerita Tahta untuk Rakyat itu kan, bukunya itu ada. Terus waktu mau dihajar, itu dihabisin sama orang-orang yang di mana perbatasan itu, di Ngawi itu, yang kena gubernurnya sana. Padahal itu berangkatnya bersama. Jadi orang-orang dari Madura atau dari mana itu ya, itu mau membunuh Sultan yang 9, tapi dikiranya Sultan, ternyata malah Gubernur Suryo yang kena. Sultan yang 9 itu aman. Iya, kayak begitu, sering terjadi itu. Pernah ditilang ya di mana, kota mana itu. Beliau juga meninggal tahun 1988. Betul 88 kalau ditambah ya. Betul sekali ya. 8 Oktober 1988. Iya. Itu saya masih SMA dulu ikut itu, artinya di Jalan Wonogiri itu. Dari keraton sampai sana itu yang jaraknya 21 km penuh sesak. Kurang nggak ada yang ngomong gini begitu arah-arahan itu. Banyak sekali yang itu. Nah, itu yang komandan itunya saja Pak Harto waktu itu kan. Iya, Pak Harto. Dan utusan dari Den Haag itu, dari Belanda, dari dari itu datang semua. Karena waktu meninggal di Washington itu langsung pesawatnya pesawat wakil presiden sana, langsung diangkat ke sini. Dan itu berat sekali itu, yang ngangkat sampai di ujungnya sana kan nanti Kopassus kan gitu, yang pas naik tangganya itu. Karena berat banget, tangganya kan 340 berapa 2 itu tangga itu. Kalau orang kita kalau tidak 10 kali berhenti kan. Iya, kami udah pernah sampai sana. Naik udah. Itu dulu untuk latihan boxer saya dulu. Kalung derajat itu. Iya gitu ya. Aduh, di Imogiri sana. Berarti bapaknya ini orang pintar. Orang terhormat tadi. Amin. Iya, kalau dekat dengan Ngarso Dalem yang ke-9 itu, kalau orang yang sepede-sepede nggak bisa. Karena beliau orangnya gitu. Oke, lanjut. Naik lagi. Nah, tahun 2006 candi ini rusak kembali kena gempa dari Bantul. Itu fotonya ada di sana. Mungkin 2006 gempa Dasyat ya. diedit ya sih. 7 Mei 2006.
2006 itu kan gempanya gede banget ya. Iya, gede untuk sampai sini kok, sampai Bantul, Prambanan sama Ganti Warno itu yang banyak meninggal. Itu juga banyak yang roboh, Pak. Ini banyak apa? Nanti fotonya ada di situ. Fotonya aku Manta 2006. Oke guys, kita lanjut penelusuran. Capek ra Mas? Awan-awan ngentang-ngentang. Ikan idemu. Enggak apa-apa. Biar kita mengenal sejarah. Ya tapi rawan-awan ini kijane. Adan dhuwur. Enggak kerasa kok. Ini foto sebelum kena gempa. Jadi masih utuh, masih bagus. Jadi setelah kena gempa 2006, tanggal 27 Mei. Jamnya jam 6 kurang 5 menit, untung kejadiannya kompleknya masih tutup. Kalau nggak ada pandemi kan jam 6 pagi sampai jam 6 sore bukanya. Kalau sekarang jam 7 sampai jam 5. Ini jadi batu yang dari atas tuh berjatuhan kayak gini. Kemudian retak, ujungnya miring. Nah, makanya sekarang digunakan besi dan semen. Kalau dulu hanya interlocking stone system. Tapi sekarang udah bener-bener gini ya. Saling mengait ya. Oh, betul sekali. Kalau sekarang udah pakai besi Udah dan pakai semen. Nah, setelah itu didatangi presiden ke-6, nggak tahu membantu atau cuma lihat. Cuman megang itu. Iya, lihat doang ini. Nampaknya terus ya. Ya kurang lagi. Kepiye zaman dhisik yang nggawa stupa semono gede kan. Nah ini kita tanya sama bapak guysnya ini. Ayo, dulu tuh bangunnya gimana ya Pak? Perkiraan tuh. Kita lakukan kayak dalam foto itu. Nah, itu ada fotonya itu. Enggak maksudnya ini nggawa batu nih loh Pak. Naikin batunya itu loh. Pakai anu di panggul Panggul rame-rame. Ini foto Candi Siwa setelah kena gempa pertama. Kemudian tahun 1733 ditemukan kembali oleh orang Belanda. Itu keadaannya seperti ini. Ini fotonya itu tahun 1814. Kayak bukit sudah tertimbun, ditebangi, dibersihkan dan diperbaiki rekonstruksi. 100 tahun. Ini tahunnya 1889. Bagaimana orang Jawa dulu kalau bekerja tanpa baju, lepas baju, pakai celana kolor hitam, pakai caping. Nggih. Nah, kemudian yang nggak kelihatan fotonya itu orang Belanda yang bawa cambuk. Kalau nggak percaya. Kan masa ini banyak orang-orang Jawa yang dikirim ke Suriname. Iya. Untuk menanam tebu di sana. Nggih. Sampai sekarang kan nggak bisa balik. Lagi turun temurun. Kasihan mereka kalau datang ke sini bayarnya 350.000 tiketnya, tiket asing. Padahal orangnya seperti kita orang Jawa. Wong Jawa. Iya. Suriname. Dari Jogja, dari Bantul, dari Purworejo, dari Wonogiri banyak sekali yang dikirim ke sana. Sekarang sudah nggak bisa bahasa Jawa, bahasanya Jawa Ngoko. Sama bahasa Belanda, Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia apalagi nggak bisa. Tapi bahasa Jawa iso, Pak. Bahasa Jawa tapi Iya. ngoko, Nggih, kasar. kasar. Kalau yang halus nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini kan semuanya tadi 240 candi di sini totalnya, baru selesai 21. Kurangnya 219 candi ini yang ada di halaman kedua yang berantakan ini. Karena apa? 60% batu aslinya sudah hilang. Hilangnya diambil penduduk untuk fondasi rumah. Dulu era penjajahan Belanda. Jadi dulu belum ada regulasi atau aturan. Dan orang-orang yang bisa mengambil batu justru orang-orang yang punya kedudukan di pemerintahan. Kayak lurahnya sendiri, Pak Camat, Pak Pedono, Bupati itu punya rumah sekitar sini. Itu yang bagus-bagus yang dulu tembok-tembok dari batu candi. Kalau sekarang kita geser batu, coret-coret nama temennya atau pacarnya di atas batu kena sanksi pidana. Karena ini sudah merupakan warisan budaya dunia di oleh PBB nomornya 642. Jadi kalau ada orang atau sekelompok orang yang mengganggu situs budaya kita, musuhnya bisa-bisa pasukan PBB datang ke sini kalau tidak keterlaluan. Udah dunia lah urusannya. Dunia karena ini udah warisan dunia. Ya, UNESCO. Kita naik ke atas. Oh berarti waktu ini colong iku bangun rumah. Wah. Batu aja nggak kelihatan dari mana-mana ada CCTV sekarang. Lah nggih. Enggak dulunya itu loh Pak. Nah, dulunya kan ambilnya dari sungai di belakangnya itu. Oh. Jadi hasil letusan dari Gunung Merapi, karena Gunung Merapi itu gunung paling aktif sedunia. Nggih. Setiap tahun meletus. Jadi kalau kena meletus kan kena banjir, jadi nanti materialnya sampai di Prambanan sini, di sungai di belakang itu. Nah, orang dulu mengambilnya dari situ, dibuat di sini. Nah, mengapa pertanyaannya kok candinya dibuatnya di sini ya, kok tidak di Jakarta sana? Nah, karena kebutuhan material itu tercukupi di sini. Berarti batu gede-gede itu dari Merapi semua ya Pak? Di semua tuh kamu dipotongi pakai gergaji, di sini sistem besi ada. Nah, itu karena buat apa, uang logam itu yang banyak. Mau foto? Kita foto nih. Kita tahu tadi dari prasasti, kalau nggak ada prasasti ya kita apa ya? Dan 1000 sudah hancur kayak gini, terus tertumbuh.
Tadi loh Om cuman kayak gunung batu gitu. Bukit itu ditemukan. Nah ini sistemnya bagaimana membangun tali sistemnya Lego. Nah itu yang saling mengunci. Kayak ini. Kayak itu loh mainan anak kecil itu apa namanya? Lego, iya. Ini masuk sini, nanti ada teknik kunciannya. Biar nggak lolos. Oh, berarti ini kuncian ya Pak Iki? Betul. Ternyata kita menggunakan dua macam batu. Ini batu andesit dari Gunung Merapi. Untuk fondasi dasar menggunakan batu putih. Oh, batu kapur. Dari pegunungan Breksi, batu kapur. 3 kilo ke arah selatan. Karena ini kalau digunakan untuk fondasi, dia bagus karena dia menyerap air tambah kuat dan dia banyak mengandung semen. Gamping. Iya, jadi penerapan disiplin ilmu sudah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Berarti pabrik gamping kan gue bangun rumah ya makanya kuat kan. Sultan dulu kan kerajaan Ngayogyakarta Kasultanan itu kaya karena apa? Punya banyak pabrik gula. Nah untuk pemutih gula diperlukan batu kapur itu. Iya, sampai sekarang kok. Dalam 7 ya? Ya, 5 sampai ke 7 itu yang merusak alam tapi beliau tidak sadar. Iya. Sadar baru sekarang. Iya ya ternyata rusak itu ya. Sampai sekarang kok, Pak. Gula itu pakai gamping. Pakai gamping ya. Saya kan di Wonogiri, Romoko itu kan banyak pabrik gamping, Pak. Sampai sekarang buat gula. Iya, betul. Itu kan dipakai untuk pemutih. Nggih, pemutih. Dalam yang ke-7 itu Pangeran Murtejo. Itu yang punya ini Ambarukmo. Oh, yang punya mall. Sultan ya, Sultan yang ke-7. Itu masih rebutan itu Sultan yang sekarang sama Sultan yang ke-7. Sultan Sugih. Sultan Sugih itu namanya. Aku lah foto lah. Mas. Kui. Piye? Kita udah masuk area. Sudah masuk area halaman 1, halaman pertama. Halaman pertama. Oke guys, kita udah sampai ke halaman atau enggak komplek Candi Prambanan. Nah, ini kalau kalian belum pernah ke Prambanan, candinya tuh megah banget, guys. Dan kita nyamperin tour guide kita dulu. Sebelum pandemi, sekarang karena pandemi ditutup karena itu terusnya dari dinas kesehatan. Oh, berarti sekarang kita nggak boleh masuk ya Pak? Boleh. Karena dari dinas kesehatan menyatakan di dalam kan lembab. Oh iya. Dan ruangannya sempit. Nanti kalau ada 3-4 warga yang masuk, ada salah satu yang kena, semua ikut kena. Iya. Makanya ini dari dinas kesehatan yang menyarankan. Kita percaya pada orang yang pintar saja. Kalau dulu kan ada mau virus dihirup gitu ya silakan hirup, belum menghirup sudah mati duluan. Kita percaya pada orang yang sesuai dengan bidangnya saja. Gitu. Makanya sekarang kita berada di luar ini, di sini ada 16 candi. Setiap pintu masuk ada satu candi kecil namanya Candi Kelir. Sebagai penghalau pengaruh yang jahat. Karena ini tempatnya para dewa di sini. Yang itu? Iya, yang kecil itu. Nah, yang itu guys. Sudut itu juga ada candi namanya Candi Patok. Patok itu sudut untuk menaruh sesaji biasanya orang Jawa. Oh, yang kecil-kecil itu Pak? Yang keseimbangan. Yang itu guys, buat naruh saji yang itu. Ya intinya upacara keagamaan lah ya Pak ya. Terus 3 candi utama tadi yang di tengah itu Siwa yang paling besar, yang sebelah kiri Brahma, kanannya Wisnu. Kenapa Siwa yang di tengah? Karena mempunyai 2 karakter sebagai dewa pembaharu, artinya merusak kejahatan, kemudian memperbaiki dengan karakter yang lebih baik. Itu Siwa. Jadi bukan perusak. Kalau perusak nanti konotasinya negatif. Berarti kan yang kayak modelnya pembersihan kalau kasarnya kan. Jadi yang jahat dihancurkan, yang baru. Kayak misal bencana itu loh Om. Pencipta alam lalu itu pelindung. Nah, kemudian 3 candi di depannya ini candi wahana namanya. Kendaraan. Oh, jadi kendaraan. Dia bepergian ke nirwana, dia punya di belakang. Yang Siwa itu nandi, sapi. Di dalamnya ada patung sapi. Yang mana Pak? Ini di dalam ini. Ini. Ya, nandi namanya. Makanya kan orang Hindu tidak boleh makan daging sapi. Disucikan. India kan itu loh, India. Sama di Bali. Bali. Nah, di Jawa Tengah ada daerah yang sangat toleran sekali terhadap orang Hindu. Kalau tahu di mana? Di Pundi Pak? Di dekat Semarang sana timurnya. Inisialnya K. Kendal. Bukan. Timurnya Kudus. Oh, Kudus malah. Kalau Idul Adha yang disembelih bukan sapi tapi kerbau. Malah kerbau. Atau domba. Oh iya. Karena di sana banyak orang Islam tapi keturunan nenek moyangnya masih Hindu. Jadi mereka menggunakan. Iya, di sana kerbau, Pak. Iya betul. Kerbau. Dan itu apa Menara Kudus itu dibuat dari sinkretisme perpaduan Hindu dan Islam. Masjid itu ya, Pak. Nah, itu karena apa? Dulu toleransi sangat kuat di sana. Iya. Nah, kemudian untuk kendaraannya Brahma itu angsa, di sana ada candi angsa. Oh, angsa. Yang itu. Angsanya udah hilang, Pak. Kalau ini Garuda. Garudanya ada? Wisnu tidak ada, cuma Nandi saja yang ada di dalam ruangan.
Berarti angsa sama colong wong nah, itu bisa dicuri atau diambil oleh orang Belanda dulu. Ya, Disimpan di Leiden. Sekali kan. Banyak. Kemarin pas Alexander William kesini kan mau mengembalikan 20.000 situs. Tapi pemerintah kita menolak. Betul kalau saya menolak. Karena apa? Tempatnya nanti ditaruh di mana? 20.000 situs. Terus untuk kita kan itu apa namanya pemeliharaannya nggak bagus, nggak sebagus orang-orang Belanda. Iya. Di Eropa mau foto aja pakai bed nggak boleh. Kita habis makan bakso, makan getok itu Nyemoi. itu sampai rusak gitu. Kalau diperingatkan marah. Kalau di sana tuh negara aja masih utuh, masih bagus disimpan di sana ya di Belanda. Betul-betul dipelihara. Jadi kadang itu kita itu apa ya menuduh dia penjajah, tapi dalam hal seni dan budaya mereka penyelamat sebenarnya. Iya. Menyelamatkan mereka. Yang rusak itu justru orang-orang kita sendiri yang berlainan ideologi atau paham. Dalam tanda kutip ya Anda sendiri tahu. Ya, paham lah zaman sekarang ngerti lah, Pak. Nah, kemudian fungsi candi itu untuk apa nih? Untuk tempat peribadatan. Jadi bukan tempat tinggal. Jadi ada bukti arkeologis tahun 1991 di Desa Wonoboyo sini Klaten. Ada seorang petani yang mencangkul di sawahnya pagi hari itu mendapatkan emas murni seberat 16 kg. Emas murni loh. Sugih. Mahkota raja gelang kalung, tapi dikembalikan ke pemerintah. Kalau itu karena orang-orang di sini udah paham kalau kita menemukan benda-benda sejarah dikembalikan. Kalau tidak nanti bisa gila. Lah itu barangnya nganti, Pak? Di museum Jakarta. Museum kan? Nah, terus orang yang memberikan tadi, yang menemukan tadi diberi hadiah oleh pemerintah. Iya. Waktu itu tahun 91 sudah 160 juta. Kalau dikurus sekarang 2,5 M. Makanya setelah menerima hadiah, seminggu kemudian nikah lagi orangnya. 1 tahun, wah nikah lagi dapat cewek. Itu 11 tahun ya. Karena dulu harga mobil kayak Kijang itu masih 30-40 juta. Iya. Dapat 160 kan wah banyak banget. Kalau sekarang 2,5 M. Iya. Yang setengah ini udah bisa untuk tarik. Bapak ini juga udah bisa nikah lagi. 2,5 M gini kan. Saya ambil ini ya. Tapi berarti Garuda sama angsane wis rene ya, Pak. Intine yo pertanyaannya di mana itu? Di mana? Apakah di Leiden Belanda atau disimpan oleh orang atau kolektor gitu? Kan banyak sekali Pak. Kolektor banyak sih. Kalau ketemu juga pembuktiannya juga susah. Susah. Yang bukan sama organisasi yang resmi atau sama negara. Makanya nanti itu ada ahlinya. Seperti yang terjadi di Radia Pustaka itu ya di Solo dulu. Dulu ada patung gajah atau Ganesha yang hilang. Nah, yang nyuri siapa? Ternyata adalah penunggunya sendiri, Mbah siapa itu yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di situ, tapi sekongkol dengan itu adiknya Pak Prabowo kemarin itu yang ketangkap, yang itu itu sampai meninggal, yang adiknya itu lolos dari kejahatan itu, apa itu terlibat, tapi ya nggak apa-apa, ada nasibnya sendiri-sendiri. Kasih 2,5 juta, kasihan. Nah kalau mau foto berdiri sini, tampilkan dari sini, nanti objeknya Candi Siwa dengan ini sedikit daun. Jadi kelihatan natural gitu. Oke guys, kita foto dulu. Kita lanjut ke sungai yang konon itu bukan konon sih, emang iya ya Mas ya? Iya emang iya. Jadi sungai itu membawa materialnya dari gunung berapi, Lur. Jadi material yang digunakan di sini itu berasal dari gunung Merapi, ya udah. Ya, jadi gitu. Jadi material di sini itu langsung dari gunung berapi. Gunung Merapi. Nah itu ada bule-bule, Lur. Nederland, Belanda, Cuk. Dari Belanda, Lur. Amsterdam atau Belanda atau Pak? Ayo. Amsterdam ini Belanda. Lah ya Belanda. Nederland ini Belanda. Nederland kan Belanda nih. Nek Amsterdam ibu kota nih. Tuh Lur, orang Belanda aja sempetin ke sini. Iya, Pak. Mungkin ya, Pak ya, mungkin ya ngelihat alam yang luar biasa. Iya. Cuma orang kita aja yang tidak mau menghargai seni budaya kita sendiri. Malah nih, Pak. Iya. Malah menghargai budaya asing ya, Pak. Budaya asing terutama yang dari Timur Tengah yang sedikit radikal. Yes, paham lah, Pak itu. Itu sekarang yang ngapain gitu loh. Iya, budaya nih DWW apa ya, Pak? Panggung terbuka Ramayana itu bangunan baru, Pak. Oh, ini. Satu dibuka itu.
Jadi sekitar 30 tahun yang lalu. Dulu Panggung Ramayana, pementasannya setiap bulan purnama Mei sampai Oktober. Wayang Pak, wayang orang ya Pak ya? Iya, wayang. Iya. Saya pernah nonton kok Iya. di situ, Pak. Terus backgroundnya kan ini yang di sini. Iya, Karena lampu. versi UNESCO ini the best background. Itu restoran untuk dinernya, makan malamnya. Yang itu kalau pas hujan itu pindah ke seperti malam minggu kemarin baru setengah jam hujan. Atau hujan pindah ke dalam. Iya, pindah ke dalam. Tapi terus penuh sesak karena sana kapasitasnya 1,5, ya, 1.500. Itu maksimal cuma 500, jadi upek-upekan gitu kali ya. Iya. Terus yang itu tengahnya ada sungai ini, sungai tengah dan sungai Upak nanti bertemunya di sini. Nah, makanya candinya dibuat di sini. Kalau ada upacara ritual agama Hindu, airnya mengambil dari pertemuan. Jadi ini loh guys, sungainya guys. Nah itu. Nah ini sungainya nih, dari Merapi langsung ini. Ini juga gak iso di anu Pak. Oh Pak, gak di iso ditek ya Pak. Gak bisa diberdiriin candi-candi nih. Materialnya kurang. Materialnya udah hilang ya Pak ya? Karena material banyak yang hilang, yang Iya. kedua ini finansialnya. Karena uangnya kita dapat bantuan juga dari Badan PBB UNESCO. Jadi ini banyak sekali batu yang sudah hilang. Ini kan ada 4 deret nih. Deret pertama, kedua, yang ketiga anggapannya ditelan oleh banjir. Geret banyu ya Pak ya? 1000 tahun yang lalu. Itu ada prasasti yang menerangkan tentang pembelokan sungai ke sana. Kalau enggak, candi ini ditabrak oleh sungai dari sana, bias itu. Dulu sungainya agak naik, tapi lama-kelamaan bisa dibuatin ke bawah. Kanal-kanal itu ya, Kanal Belanda yang bikin. bikin. Orang Belanda dulu yang buat juga. Orang itu ya, kalau yang Merapinya di sana 30 kilo. Iya. Itu yang letusan terhebat tahun 2010 yang mengakibatkan meninggalnya Juru Kunci. Ya Mbak Marijan. Itu ya fenomenal karena beliau sudah diperingatkan sebelumnya supaya menjauh radius 20 kilo tapi nggak mau. Karena kebiasaan meletus hanya sampai radius 3 kilo berpuluh-puluh tahun. Nah, tahun 2010 ekstrim sampai 20 kilo. Maka beliau kena juga. Tapi masih untung, kena aja. Kenapa kok untung? Hasil uang itu yang ruso-ruso itu tersimpannya di dalam tanah. Jadi orang Jawa dulu kalau nyimpen harta karun itu kan di dalam Oh tanah. di pendem ya Pak? Dipendem. Peti ya? Iya. Kalau tidak nanti cuma di lemari, kalau sapu awan panas hancur hilang atau kena banjir hilang. Kalau di tanah kan Di enggak? tanah kan enggak. Setelah kejadian itu ditemukan, kemudian dibuka bunkernya, uangnya puluhan miliar masih. Itu kan habis rekaman sama Chris John sama Iya, cuma 3 kata ruso itu. Ini Kuku Bima. Iya. Miliaran rupiah cuma 3 kata. Ya, namanya orang kecil ya. Cuma 3 kata aja kata Guys, kita tadi kan udah dari Prambanan, keliling Prambanan, komplek Prambanan. Ini kita keliling kompleknya ya guys ya. Tadi kan kita keliling candi. Nah ini kita keliling komplek Candi 1000 yang di Prambanan. Kita naik ini. Oke, nah kita naik ini ya Pak ya. Nah kita naik ini sama Pak tour guide-nya. Kalau macet yang di depan yang dorong. Iya. Ini Pak sopirnya. Kita keliling 1000 candi ya Pak ya? Iya, ke Candi 1000. Candi 1000. Candi 1000. Aman, Mbak. Candi 1000. Candi Buddha terbesar di dunia. Siap. Mbak kalau mau masuk harus diundang dulu Nah, sama raja nih. Minimal sama empok apa? Busendo. Busendo. Itu masih kalah sama Busendong. Bujendong. Kalah besar. Kalau besar bisa. Saha gebis. Salah di dia mah teu naon-naon. Berapa mudik? Sok cali di dia mah enak. Itu mah lieur. Liur. Lamun atas parantos mah lieur. Nanti jalannya mundur. Oke, siap ya, Mbak. Atas Siap. sadayana. Atas. Atas kumaha empuk. Metik ya, Pak, main gas rem aja. Dulu ada ya. Oh, dulu Itu dulu ada ceritanya kan orang cewek Jogja yang ke Bandung itu. Nggih. Cewek Jogja ke Bandung ke Pak D-nya. Heeh. Terus dia kan sakit perut itu loh. Oh, piye Pak? Terus sakit perut masuk ke toilet. Terus lama sekali toh. Sama Pak D-nya kan ditanya, "Neng, atos Neng." Atos itu kan sudah, "Neng sudah Neng." Terus Nengnya yang jawab, "Atos kumaha." Mencret gitu. Empuk mencret. Oh, kayak di ontel lah. Enak ya, ini kayak numpak kapal gini. Nah, sebelah kiri ini adalah kantor unit yang menyimpan situs Mantap ya. yang ditemukan di sini. Tapi Di ya, daerah Prambanan tapi masuk Sleman ya. Sebelah kiri kita itu kan Sleman DIY. Oh iya. Nah, sebelah kanannya Jawa Tengah. dan Jawa Tengah itu. Oh, ini Jawa Tengah ya, Pak? Jadi Candi Prambanan masuk DIY, 3 Candi Buddha,
Lumbung Bubrah Sewu masuk Klaten Jawa Tengah. Ini masuknya Klaten Jawa Tengah, guys. Jalan ini perbatasan. Ini perbatasan dua provinsi. Ini Jawa Tengah. Ini Jogja ya, Pak ya? Sleman, Jogja. Ini Candi Lumbung, Lur. Candi Buddha, atapnya kayak stupa di Borobudur. Oh iya, Namakan Candi Lumbung karena bentuknya seperti tempat untuk menyimpan ikan. iya. Terus 200 meter ada lagi Candi Bubrah. Candi Bubrah. Artinya rusak berantakan. Halo. Halo, Miss. Bel Plesir Menir. Ini Candi Buddha juga ya, Candi Pak? Buddha. Namanya Candi Bubrah. Kenapa kok Candi Buddha? Dinamakan Candi Bubrah karena waktu ditemukan kondisinya rusak berantakan. Oh, rusak parah. Jadi dulu kalau kita menamakan candi itu ada 4 metode caranya. Oke. Satu berdasarkan nama itu berdasarkan prasasti. Dua, nama desa di sekitar. Tiga, legenda. Yang keempat, situasi atau kondisi saat candi ditemukan. Oh. Contoh di Jawa Timur di Trawulan ada candi namanya Candi Tikus. Karena waktu ditemukan menjadi sarang tikus. Oh, Candi alah. tikus. Yang selanjutnya ini Candi Sewu karena jumlahnya banyak. Yang mana, Pak? Ini Oh, itu sebentar ya? lagi 100 meter lagi ada Candi Sewu. Nah, ini ada. Berarti masuk Jawa Tengah juga, Pak? Iya, dinamakan Candi Sewu karena jumlahnya itu banyak sekali. Jadi orang Jawa kalau disuruh menghitung satu persatu kan males. Ya, oh. Sudah dikubiah-uyah Sewu. Biauyah Sewu ya, Pak ya? Nah, makanya di sini Bapak ini mau ngitung nanti, Pak. Bener apa? silakan. Tapi ini Buddha ya, Pak ya? Dari stupanya Candi Buddha. Dari stupanya Buddha ya? Buddha, betul sekali. Ini Candi Buddha terbesar kedua di dunia. Iya, setelah setelah Borobudur. Kalau rangka tahunnya lebih tua dari Borobudur maupun Ragunan. Malahan, Pak. Ini malah lebih tua. Ini tahun 792 Masehi. Lebih tua, Om. 792 Masehi. Kalau Ragunan 856, Borobudur 824 Masehi. Wah, Ini nek. jumlahnya ada 249. Sekarang baru sekitar 25 yang selesai. Kurangnya 200 tadi lebih. Kurangnya Nanti kalau sudah selesai semua tak WA. Oh iya, Pak. WA Pak 100 tahun lagi Pak. 100 tahun lagi. Iya 100 tahun lagi ya. Nah, baru selesai nanti tak WA Bu. Nanti ojol mintanya ya nomornya. Nah ini permainan legonya ini. Jadi satu batu dari dalam itu dikeluarkan, ditata ulang. Nanti dicocok-cocokkan seperti sebelah kiri kita ini. Ini yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Oh, lah baru segitu, Pak. Ya kan nanti udah dikasih tanda dimasukin lagi. Wih, ini kalau jadi yo gede ya, Pak. Banget ini. Iya. Nah, kita berhenti di depan sini. Sudah disediakan minuman di depan sini. Ini gratis waktu ngambil. Waktu ngambil ini bayar. Bayar. Komplit ada Pocari Sweat. Ini Pocari dingin lah ya. Pocari dingin semua. Jadi ini kalau jadi semua, Lur, ini bakal gede. Minuman, free. Piye, Mas? Menurut komen Anda, candi ini? Penasaran dengan bentuk yang sebenarnya. Ya. Itu kalau benar-benar berdiri seperti apa? Ini kalau ini andai kalau berdiri semua ini pasti mewah ini, megah ini. Mewah dan megah. Oke, Lur, kita minum dulu ya, Lur ya. Halo, Lur, akhirnya kita udah selesai memutari komplek Candi Prambanan ya, Mas. Candi Prambanan. Ya, kita udah selesai. Ya, ceritanya tadi sekilas cerita dari Candi Prambanan yang tadi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya di Pasukan Langit Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.